Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pasukan Empu Badatu berhasil memecahkan pintu gerbang kota raja, dan pasukan Empu Badatu mengalir memasuki kota raja seperti banjir bandang dan menebar maut di mana-mana. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kota Raja Singasari bagaikan terbenam ke dalam neraka. Dentang senjata dan pekik kesakitan memenuhi jalan-jalan raya dan halaman-halaman yang menjadi ajang pertempuran. Dengan buas dan liar, pasukan Empu Badatu memuaskan nafsu hitam mereka dengan pembunuhan-pembunuhan. Laporan tentang pecahnya pintu gerbang segera sampai ke telinga Maisa Agni, yang memang sudah menduga bahwa prajurit Singosari yang ada tidak dapat bertahan. Namun demikian, para prajurit bertekad untuk mempertahankan istana itu sampai kemungkinan yang penghabisan. Apalagi ketika Ranggowuni dan Maisa Cempaka telah berada di tangga istana, tidak mengenakan pakaian kebesaran seorang maharaja, tapi dalam pakaian seorang panglima perang. Maisa Agni menarik napas dalam-dalam dengan wajah yang buram. Ia mendekati Ranggowuni sambil berdesis, "Salah hamba tuanku, jika tuanku tetap berada di pasukan itu, maka keadaannya tentu akan lebih baik." Ranggowuni tersenyum, katanya, "Bukan salah paman, aku bangga melihat apa yang sudah dilakukan oleh prajurit-prajurit Singosari. Seandainya aku tidak dapat keluar dari kota raja, maka aku sudah puas." Maisa Agni membungkukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata, "Tuanku adalah seorang yang berjiwa besar." Ranggowuni menepuk bahu Maisa Agni sambil berkata, "Jangan bersikap berlebih-lebihan, paman. Aku adalah anak-anak yang berada di balik sayap paman Maisa Agni selama ini bersama Adinda Maisa Cempaka." Sekali lagi Maisa Agni menarik napas dalam-dalam, lalu katanya, "Kita semuanya akan tetap berada di atas bumi Singosari, hidup atau mati." Ranggowuni tertawa ketika ia berpaling kepada Maisa Cempaka. Maka anak muda itu pun tertawa pula. Dalam pada itu pertempuran menjadi semakin dahsyat. Prajurit Singosari benar-benar telah terdesak ke pusat kota raja. Jalan-jalan menjadi merah oleh darah dan pintu-pintu pun bagaikan digores dengan lukisan-lukisan maut. Sementara itu prajurit Singosari bagaikan dikejar hantu menuju ke pintu gerbang. Mereka tidak menyadari keadaan, merasa sangat cemas bahwa kota raja benar-benar akan menjadi karangabang. Mayat akan berserakan seperti tebasan ilalang di padang yang kering. Beberapa orang yang tidak sabar berlari-lari sekuat tenaga mencari jalan memintas keluar dari pasukannya, karena hampir semua orang yang mengepung kota sudah masuk ke dalam dinding kota. Maka orang-orang yang berdatangan itu dapat langsung melompat ke atas dinding. Beberapa orang di antara mereka sempat melompat turun. Dengan tergesa-gesa mereka mencari jalan menuju ke halaman istana yang telah dipagari dengan prajurit Singosari. Ternyata prajurit Singosari yang berada di halaman istana itu selalu bertambah-tambah. Meskipun mereka terlepas dari ikatan kelompok mereka, namun mereka akan berguna untuk ikut serta mempertahankan istana Singosari. Banjir bandang itu akhirnya mengalir sampai ke jalan induk yang langsung menuju ke pintu gerbang istana. Empu Badatu sendiri yang memimpin pasukannya telah menelusuri jalan itu. Mereka bagaikan menjadi gila karena putus asa. Yang mereka lakukan adalah sekedar menghancurkan apa saja
termasuk istana dengan isinya. Sementara itu, pasukan induk Singosari telah mendekati pintu gerbang. Para pemimpinnya seakan-akan sudah tidak sabar lagi, namun mereka masih tetap berusaha mempertahankan kelompok-kelompok meskipun beberapa diantaranya sudah tidak utuh lagi. Ketika mereka mendekati pintu gerbang, maka setiap senopati bagaikan tersentak jantungnya. Mereka sadar bahwa pintu gerbang itu telah pecah dan pasukan lawan seluruhnya telah hanyut ke dalam kota raja. "Kita akan masuki kota raja, kita akan memecah pasukan kita," berkata senopati tertinggi. Sejenak kemudian, beberapa orang senopati masih sempat membagi tugas. Mereka akan memasuki kota raja dan berpencar melalui jalan yang berbeda-beda. Sementara itu, senopati yang memimpin pasukan induk akan langsung membawa pasukannya ke istana bersama Maisa Bungaran. Sejenak kemudian, maka prajurit Singosari itu pun telah berjejaran masuk. Mereka sama sekali tidak menemukan hambatan apapun, karena tidak seorang pun lagi yang berada di sekitar pintu gerbang yang telah pecah itu. Setiap prajurit menjadi berdebar-debar melihat korban yang berjatuhan. Meskipun sebagian besar adalah para pengikut Empu Badatu pada lapisan pertama yang terkelupas karena serangan anak panah yang bagaikan hujan. Namun kemudian pasukan Empu Badatu itu berhasil mendesak prajurit Singosari masuk ke dalam kota raja. Sejenak kemudian terdengar sorak para prajurit Singosari bagaikan memecahkan langit. Mereka sengaja menarik perhatian agar setiap orang yang mendengarnya mengerti bahwa prajurit Singosari telah datang untuk membendung arus yang gila dari para pengikut Empu Badatu. Di simpang-simpang jalan yang saling melintang, maka tiba-tiba saja kedua pasukan itu bertemu di simpang-simpang 4, di simpang 3, dan di tikungan. Dengan demikian maka pertempuran benar-benar telah memenuhi seluruh kota raja. Namun kehadiran prajurit Singosari benar-benar telah merubah suasana. Prajurit-prajurit yang bertahan di dalam kota raja yang sudah hampir menjadi berputus asa itu tiba-tiba telah mendapatkan gairah baru. Seolah-olah kekuatan mereka yang semakin surut telah pulih kembali. Tidak ada batas lagi antara para prajurit Singosari dan para pengikut Empu Badatu. Hanya karena pengenalan mereka masing-masing dan ciri-ciri yang nampak pada prajurit dan orang-orang Singosari, mereka dapat membedakan siapakah lawan di antara mereka. Yang masih nampak batas yang melingkar adalah halaman istana. Pintu gerbang telah ditutup dan selarak yang besar telah dipasang. Namun masih saja ada beberapa orang yang berloncatan masuk dan menggabungkan diri dengan pasukan pengawal istana yang menjadi semakin banyak memutari halaman istana. Kehadiran pasukan Singosari itu terlalu cepat menurut perhitungan Empu Badatu, sehingga ketika ia menerima laporan, maka ia pun mengumpat tidak ada habisnya. Tapi jalan menuju ke istana sudah terlalu dekat, sehingga ia pun berteriak, "Kita pecahkan pintu istana, kita akan masuk. Dan pertama-tama yang kita lakukan adalah membakar istana itu sehingga menjadi abu. Baru kemudian kita memikirkan apa yang akan kita lakukan." Berlari-lari pasukan Empu Badatu menempuh jalan lurus yang langsung menuju ke pintu gerbang seperti yang sudah mereka lakukan. Maka para pengikut Empu Badatu sudah siap memecahkan pintu gerbang yang diselarak dari dalam. Peristiwa yang telah terjadi di muka gerbang kota raja terulang kembali. Beberapa orang prajurit Singosari segera memanjat dinding dan menghujani lawannya dengan anak panah. Tetapi seperti arus banjir, maka pasukan lawan tidak terbendung lagi. Selarak itu pun retak pula seperti pintu gerbang kota raja. Maisa Agni berdiri di tangga pendopo istana, hatinya menjadi berdebar-debar. Ia melihat beberapa orang senopati bertebaran di halaman. Witantra berdiri di sebelah kiri tangga pendopo, sementara Mahindra di sebelah kanan, sedangkan Ronggowuni dan Maisa Cempaka
Yang berpakaian seorang senopati perang berdiri di belakang Mahisagni, siap dengan senjata masing-masing, sementara para prajurit berjejaran siap di belakang pintu gerbang. Juga seperti di belakang gerbang kota raja yang pecah, di lapis pertama adalah mereka yang bersenjatakan anak panah yang sudah siap di busurnya, sehingga demikian pintu itu pecah dan lawan penghambur masuk. Anak panah itu akan meluncur dan melumpuhkan orang-orang di lapis pertama. Tapi korban sudah mulai berjatuhan sejak para pengikut itu masih berada di luar pintu gerbang. Beberapa orang jatuh terkapar karena anak panah para prajurit di atas dinding. Tapi 1-2 orang prajurit pun terlempar jatuh oleh tombak lawannya yang dilontarkannya kepada mereka. Ketika hentaan pada pintu gerbang itu berulang, maka setiap kali retak selarak pintu itu pun menjadi semakin besar, sehingga akhirnya pintu itu tidak dapat ditahan lagi. Sejenak kemudian maka pintu itu pun berderak. Ketika selaraknya patah, maka dengan serta-merta pintu didorong oleh kekuatan yang berjejalan. Tapi orang yang berjejalan itu pun kemudian tertahan ketika kawan-kawan mereka di lapis pertama berjatuhan oleh anak panah yang bagaikan ditaburkan, disusul dengan taburan yang kedua, sementara yang lain telah menyiapkan anak panah di busurnya. Tetapi para pengikut Empu Bhadatu telah menyadari kemungkinan itu, sehingga mereka pun telah siap untuk mengatasinya. Beberapa bagian dari pasukan mereka segera menebar di sepanjang dinding untuk mengambil jarak medan yang lebih panjang. Namun para prajurit telah siap menunggunya, sehingga sejenak kemudian maka pertempuran di halaman istana yang luas telah menyala dengan dahsyatnya. Mahisagni masih berdiri di tangga pendopo. Beberapa orang senopati masih berdiri tegak di tempatnya. Mereka memandang para prajurit yang sudah mulai terlihat dalam pertempuran yang sengit. Terasa dada Mahisagni pun telah retak seperti pintu gerbang istana itu. Banyak persoalan yang pernah dialaminya, baik yang menyangkut masalah pribadinya maupun yang menyangkut masalah pemerintahan, sejak ia mengenal Akuwu Tunggulametung. Tidak langsung ia sudah terlibat dalam banyak persoalan pemerintahan, apalagi setelah Kendedes berada di istana. Namun kini sekelompok orang-orang berilmu hitam yang telah berhasil mempengaruhi beberapa pihak justru merupakan persoalan yang paling parah baginya di saat-saat umurnya menjelang masa tua. Dalam kerisauan itu, hampir di luar sadarnya, Mahisagni benar-benar telah mempersiapkan diri dalam puncak kemampuannya. Sudah cukup lama ia tidak mempergunakan kekuatan ilmu puncaknya. Namun dalam keadaan yang sangat gawat itu, maka sebuah getaran yang merambat di seluruh tubuhnya telah menghantarkan kekuatan Aji Gundala Sosro ke seluruh tubuhnya, dan seakan-akan telah menjalar pula di senjatanya. Karena itulah maka seolah-olah tubuh Mahisagni dilapisi oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tapi mempunyai daya kemampuan yang tidak ada taranya. Namun agaknya bukan saja Mahisagni, hampir setiap orang yang menghadapi persoalan yang paling gawat, yang akan langsung menyangkut persoalan maut, akan berusaha untuk menggunakan segenap kemampuannya untuk mengelakkannya. Witantra, Mahindra, para senopati yang lain pun agaknya telah siap pula pada puncak ilmu masing-masing. Ilmu yang jarang sekali dipergunakan dalam kehidupan wajar sehari-hari. Dengan demikian maka setiap sentuhan senjata akan merupakan bahaya yang tidak terelakkan oleh lawan-lawan mereka. Sentuhan-sentuhan kecil akan dapat memecahkan perisai mereka, dan apalagi jika sentuhan itu telah mengenai tubuh mereka. Dalam pada itu lawan pun bagaikan air yang mulai mengalir ke segenap arah. Betapapun juga para prajurit menahan mereka, namun arus itu agaknya memang terlalu kuat sehingga para prajurit telah terdesak mundur. Sekilas Mahisagni berpaling ke arah kedua anak muda yang memegang pemerintahan di Singosari.
Keduanya nampak dengan sungguh-sungguh memperhatikan para prajurit yang mulai terdesak. Sekali-sekali Ranggawuni dan Maesa Cempaka menggertakkan giginya. Namun ternyata keduanya tidak dapat tinggal diam melihat kesulitan prajurit-prajuritnya. Karena itulah maka mereka pun kemudian mendekati Maesa Agni sambil berkata, "Apa kita masih akan menunggu?" Maesa Agni menjadi ragu-ragu, kemudian katanya, "Tidak, hendaklah tuanku tetap di sini. Hamba dan para senopati akan turun ke medan." "Paman," suara Ranggawuni bersungguh-sungguh, "Paman adalah pamomongku sejak aku kanak-kanak. Tapi sikap paman kini keliru. Aku bukan anak-anak lagi yang harus menepi jika ada kuda lewat di jalan raya." "Tuanku," jawab Maesa Agni, "persoalannya bukannya apakah tuanku masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Tapi tuanku adalah tumpuan segenap rakyat Singosari. Sehingga karena itu tuanku seharusnya akan menahan diri sedikit. Hamba sadar betapa darah seorang senopati muda seperti tuanku akan menggelegak jika sekiranya tuanku bukan seorang maharaja dan Ratu Angabaya. Maka hamba tidak akan mencoba mencegahnya." "Kami berdua sekarang adalah prajurit," potong Maesa Cempaka. "Tetapi tuanku tidak dapat menanggalkan tanggung jawab tuanku dalam keadaan yang paling gawat hanya karena arus perasaan. Tuanku harus memimpin seluruh Singosari dalam arti sebuah negara, bukan medan peperangan di halaman istana ini betapapun luasnya." Wajah kedua anak muda itu menjadi tegang, tapi mereka merasa tersinggung apabila mereka disangka meninggalkan tanggung jawab karena dorongan perasaan. "Karena itu tuanku," Maesa Agni melanjutkan, "hamba berharap tuanku ada di sini. Terserahlah apa yang akan tuanku lakukan pada saat terakhir jika orang-orang berilmu hitam itu sudah mulai menjamah lantai istana." Ranggawuni dan Maesa Cempaka menahan gejolak hatinya yang bergelora. "Hamba mohon diri, mungkin hamba akan menjadi seorang pembunuh yang tidak berperik manusiaan di medan yang garang ini. Tetapi hamba tidak mempunyai pilihan lain. Agaknya demikian pula dengan Witantra dan Mahindra." Ranggawuni dan Maesa Cempaka tidak menjawab. Mereka sudah mengenal Maesa Agni sebaik-baiknya, sehingga dalam sikapnya itu keduanya tidak lagi membantah. Masih ada perasaan segan terhadap orang tua itu, karena Maesa Agni adalah tetap mereka anggap sebagai guru dan orang tua. Sejenak kemudian Maesa Agni yang sudah dilandasi oleh kekuatan Aji Gundolo Sasra mulai melangkah. Perlahan-lahan ia melintasi halaman tanpa berpaling. Namun dengan demikian sikapnya adalah perintah bagi semua senopati yang ada di halaman. Senopati yang sebagian tidak lagi bersama pasukannya karena didesak oleh kerisauan hati oleh keadaan yang sama sekali di luar perhitungan mereka. Witantra dan Mahindra melihat Maesa Agni mulai bergerak, sehingga keduanya pun melangkah pula mendekati medan yang semakin gawat. Sebenarnya lah masih ada keraguan-raguan di dalam hati Maesa Agni. Ia sadar bahwa jika ia turun ke medan, maka ia benar-benar akan menjadi seorang pembunuh yang paling kejam. Tapi jika ia menghindar, maka istana itu benar-benar akan menjadi neraka yang paling jahanam. Maesa Agni merasa berdiri di tempat yang paling sulit. Tidak ada pilihan yang melepaskannya dari kemungkinan yang paling buruk. Namun akhirnya Maesa Agni menghentakkan tangannya, seakan-akan ia telah menemukan pilihan yang tiba-tiba saja mencuat dari dasar hati. Lebih baik baginya membinasakan yang jahat betapapun berat membebani perasaannya, daripada mengorbankan yang baik ditelan oleh yang jahat. Dengan demikian, maka ketetapan hatinya telah mendesaknya untuk bergerak lebih cepat, sehingga tiba-tiba saja Maesa Agni telah melompat berlari ke arena yang semakin parah bagi prajurit Singosari yang jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah orang-orang berilmu hitam dan pengikut Empu Badatu yang lain. Kehadiran Maesa Agni di medan disambut dengan sorai yang membahana.
Rasa-rasanya langit akan runtuh ketika Witantra, Mahendra, dan para senopati telah dengan langsung mengangkat senjata mereka. Seperti yang diduga semula, maka Maisa Agni, Witantra, dan Mahendra beserta para senopati benar-benar merupakan pembunuh yang paling dahsyat. Dengan landasan ilmu mereka yang sulit dicari bandingnya, mereka telah mengamuk bagaikan seekor banteng terluka. Namun dalam pada itu, lawan mereka benar-benar seperti air yang memecahkan bendungan. 10 terbunuh yang 100 telah mendesak maju. Karena itu betapapun kemampuan yang tidak ada taranya masih tetap berada di dalam keterbatasan manusia. Desakan para pengikut Empu Bharadatu ternyata masih lebih cepat dari pembunuh-pembunuh yang dilakukan oleh Maisa Agni dan para senopati yang lain, sehingga pasukan Singosari masih tetap terdesak surut. Dari jarak yang tidak terlalu dekat, Ranggawuni dan Maisa Cempaka menyaksikan pertempuran itu. Wajah mereka menjadi tegang ketika mereka melihat arus yang seolah-olah tidak terbendung. Meskipun kemudian arus itu menjadi lambat, tetapi pasti para pengikut Empu Bharadatu mendekati istana Singosari. Betapa malam itu bagaikan malam Ondrowino bagi maut. Di arena Maisa Agni, Witantra, Mahendra, dan para senopati tidak lagi menahan diri. Kematian tidak lagi dapat dibatasi jumlahnya oleh rasa kemanusiaan. Ranggawuni dan Maisa Cempaka pun kemudian mempersiapkan diri. Ia masih dikelilingi oleh beberapa pengawal terpilih, tetapi jumlahnya terlalu sedikit untuk ikut menentukan keseimbangan. Sehingga jika para pengikut Empu Bharadatu itu mencapai tangga penderapa istana, maka berarti istana Singosari akan musnah bersama seluruh isinya. Namun dalam pada itu, dalam ketegangan yang memuncak karena arus lawan yang tidak terbendung, tiba-tiba saja terdengar sorak-sorai bagaikan memecahkan dinding halaman. Ternyata prajurit Singosari yang telah memasuki kota raja, sebagian telah mencapai istana meskipun jumlahnya masih belum terlalu banyak. Sorak-sorai itu telah mengejutkan orang-orang yang sedang bertempur. Orang-orang yang menyerang merasa kemungkinan yang sudah digenggam itu akan dapat terlepas, sehingga kemarahan yang tiada taranya telah membakar jantung